Yesus tahun 65 Masehi sampai sekarang. Yesus tahun 65 Masehi sampai sekarang. Ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Saya akan mengupas kelanjutan kalau kemarin kita membahas Yesus tubuh kemuliaan selama 32 tahun. Sekarang kita berlanjut Yesus tahun 65 Masehi sampai sekarang. Karena ini tidak bisa dibahas di luar sana, nggak ada yang ngerti sama sekali, ya. Kalau saya ngomong begini ini bukan berarti saya sombong, ya. Faktanya 35 tahun saya di Tritunggal nggak ada pendeta yang bahas kayak gini. Apa karena tidak mengerti? Ya, karena tidak mengerti. Mereka sibuk pokoknya Bapa nggak boleh hilang. Bapa itu sebagai komponen utama dari Tritunggal, segitiga nggak boleh hilang. Bahkan ayat Alkitab, anak manusia duduk sebelah kanan yang maha kuasa, diganti sama dia. Anak manusia, Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Nggak ada itu ayatnya. Diganti saking takutnya kehilangan Bapa. Ya, maka ini Yesus tahun 65 Masehi sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga dan benar-benar duduk di tahta surga itu tahun kurang lebih 65 Masehi. Sebelum bait Allah runtuh tahun 70 Masehi. Ayat yang mendukung hal ini adalah Wahyu 11 ayat 15 dan Wahyu 4 ayat 2, ya. Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapi. Dia yang diurapi adalah anak domba, ya. Lalu Wahyu 4 ayat 2. Wahyu 4 ayat 2. Dan terbukalah pintu surga, dan lihatlah terdiri sebuah tahta bukan dua, dan di dalam tahta itu duduk seorang, S-nya huruf besar, kata ganti Allah, yaitu Yesus yang duduk di situ. Bapa di mana, Pak? Tidak ada Bapa. Ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yesus itulah Allah, Bapa itu kiasannya. Ketika Yesus benar-benar sudah duduk di tahta surga, tidak ada lagi sebut-sebut Bapa. Penyebutan Bapakku yang terakhir adalah Wahyu 3 ayat 21. Bagaimana dengan Wahyu 14 ayat 1, Pak? Itu tulisan narasi dari siapa? Yohanes yang menyebutkan, yang menyatakan bahwa 144.000 itu bermeterai namanya di dahinya dan nama bapaknya. Yang menyebut nama bapaknya itu Yahudi, meterai anaknya artinya Kristen. Jadi 144.000 orang itu diambil dari Yahudi Kristen. Jadi Wahyu 14 ayat 1 itu statement, pernyataan dari Yohanes, ya, yang menyatakan bahwa kelompok 144.000 itu berasal dari khusus Yahudi Kristen dari 12 suku. Wahyu 7 ayat, itu ayat berapa itu? Ayat 4, 5, 6 itu. Ya. Ya, jadi penyebutan Bapa terakhir kali adalah di Wahyu 3 ayat 21. Aku akan duduk, ya, di pangkuan Bapakku, di tahtanya. Ternyata itu adalah kiasan Yesus Allah, ya. Yohanes 16 ayat 25. Ketika Yesus benar-benar duduk di tahta surga, ya, itu tahun 65 Masehi, itu ternyata cuman ada Yesus di tahta surga, tidak ada Bapa, tidak ada. Oke. Kalau cuman ada Yesus di tahta surga, terus Yesus ngapain? Bagaimana dengan anak domba? Anak domba adalah Allah yang berkarya, yaitu Tuhan. Dulu pernah sebagai firman,
lalu sebagai Yahweh, lalu sebagai tubuh fisik manusia, lalu tubuh kemuliaan, sekarang anak domba. Sejak tahun 65 Masehi Allah berkarya anak domba sebagai anak domba. Perhatikan baik-baik Wahyu 14 ayat 3. Di rumah Bapakku, maksudnya di surgaku. Ya, rumah Bapakku itu maksudnya surgaku. Di surgaku banyak tempat. Lalu ayat 3, aku menyediakan tempat setelah selesai aku akan datang kembali, bukan datang lagi ya, datang kembali. Ya, aku akan datang kembali di dalam Matius 16 ayat 27, Yesus di awan lalu kita rapture. Ya. Jadi anak domba nanti yang datang. Sekarang yang berkarya anak domba, ya. Wahyu 11 ayat 15. Pak, berarti 24 tua-tua hari ini belum ada. Belum ada. Ke-12 rasul dan ke-12 suku Israel masih di Firdaus, belum ke surga. Nanti setelah rapture baru ke surga, lalu ada 24 takhta. 12 rasul, 12 suku Israel. Ya. Sekarang ini di surga cuman ada Yesus, kemudian malaikat, serafim, kerub, udah itu doang. Lah para rasul yang Adam segala ada di mana? Ada di Firdaus. Nanti pada saat rapture barulah pada masuk surga. Ya, clear sampai situ? Ya, dari sejak tahun 65 Masehi Yesus duduk di tahta surga. Lalu sekarang yang berkarya anak domba. Pak, anak domba masih sering memperlihatkan nggak Pak di bumi? Masih, gitu. Termasuk memperdengarkan suaranya padaku. Aku ini tobat karena dengar perkataan kamu ikut aku. Saya tidak mendengar perkataan kamu ikut Bapa, kamu ikut gereja sinode X, enggak. Kamu ikut aku. Perlu waktu berpuluh-puluh tahun saya baru sadar. Aku itu artinya Yesus. Dimulai dari Kejadian 1 ayat 29 sampai Wahyu 22 ayat 20. Dulu waktu umur 16 tahun saya tobat karena mendengar kata-kata kamu ikut aku lalu aku roboh. Tante dan omku denger geledek jeger. Ternyata suara Allah itu seperti guruh, seperti guntur, seperti geledek. Saya dengernya kata-kata kamu ikut aku lalu aku robah. Orang di luar sana dengar suara geledek. Persis seperti yang dialami Paulus. Cuman kalau Paulus lihat cahaya juga. Kalau saya enggak. Saya cuman suara saja. Ya. Jadi anak domba masih sering. Ya, kadang-kadang memperdengarkan suaranya kepada seseorang. Kadang-kadang memperlihatkan. Ya. Lihat Yesus. Anak domba itu Yesus Pak. Yesus. Tapi memakai sebutan anak domba. Ya. Ya, gampang kok ciri-cirinya. Kalau saya ngomong begini ya, saya ngomong aku pernah mendengar suara Yesus berkata kepadaku, kamu ikut aku. Faktanya hari ini aku ikut Yesus. Walaupun mengalami naik turun, pernah ikut Tritunggal, pernah ikut Katolik, pernah ikut Saksi Yehova, pernah ikut Mormon. Tapi sekarang saya ikut Yesus. Karena dulu belum ada pendeta yang ngasih tahu, nggak ada. Pendetanya Tritunggal semua. Anda yang katanya ketemu Yesus, gitu, ketemu anak domba sebenarnya. Anak domba ketemu Yesus lalu aku dipegang, aku dijamah. Faktanya hari ini kamu nyembah Bapa loh. Berarti kamu nipu. Nipu, udah dikasih tahu nih HTD sudah menayangkan hampir 3.000 tayangan YouTube. Yesus Allah, Yesus Allah, Yesus Allah. Kamu denger toh, katanya kamu ngelihat Yesus, dielus-elus sama Yesus. Udah denger Yesus Allah kok kamu masih tolak, masih nyembah si Bapa iblis, ayo. Berarti kamu nipu, kamu nggak ketemu Yesus. Jadi Yesus anak domba ya, sebagai anak domba yang berkarya masih mengunjungi bumi juga ya, dengan kuasa yang disebut dengan dikuasai oleh Roh. Ya, tidak lagi datang terus hello, aku Yesus ya, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau ada nabi yang pulang balik surga, di surga ngopi sama Bapa, duduk-duduk sama Bapa lalu ngopi katanya. Lalu ada bidadari yang melayani katanya.
Rene otak gajul. Ya. Ya itu menggelikan, itu nipu, itu penipu itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Yesus tahun 65 Masehi duduk di surga. Ada Bapa enggak? Enggak ada. Enggak ada Bapa. Bapa itu kiasan Yesus. Yesus yang sudah bangkit tidak mungkin lagi memanggil Bapa sebagai orang Yahudi. Kalau dia masih fisik, kadang-kadang dia memanggil ya Bapa karena dia orang Yahudi. Ya, berhak memanggil Allah itu Bapa. Tapi ketika sudah naik ke surga fisik, ya sudah bukan orang Yahudi lagi. Tidak ada roh kok orang Yahudi. Kalau sudah roh itu bukan orang Yahudi lagi. Dia memanggil Bapa sebagai kiasan Yesus Allah. Ketika Yesus duduk di tata surga, Wahyu 4 ayat 2, ya sudah nggak manggil-manggil Bapa lagi. Sini, Yohanes, kamu lihat, aku akan ngasih tahu apa yang akan terjadi. Lalu Yohanes, pintu surga dibuka, Wahyu 4 ayat 1, lalu lihat ada tahta duduk seseorang. Seseorang itu siapa? Description-nya ada di ayat 8. Wahyu 4 ayat 8. Tuhan Allah Alfa Omega yang Maha Kuasa, masih dilengkapi lagi ayat 11. Sang Pencipta itu. Siapakah dia? Yesus. Ya. Sampai hari ini menyediakan tempat di surga, betul. Tempatnya apa, Pak? Koordinat. Kan kita nanti roh, jadi ada X, sumbu Y, sumbu Z, sumbu Z, X, Y, Z. Ada kiri, kanan, ya. Ada atas. Jadi berapa dari kiri, berapa dari kanan, atau berapa dari utara, berapa dari selatan, ya. Dan ada berapa ke atas. Jadi nanti di dalam ruangan itu koordinat kita itu orang itu begitu. Karena kan roh bisa melayang. Ya. Jadi luas surga nanti, surga Yerusalem baru itu 3,5 kali Indonesia, bisa muat tak terhingga. Karena di bumi baru tidak ada kiamat. Ya. Surga dari Yerusalem baru. Jadi hari ini Yesus sudah bertahta di surga, Pak. Sudah. Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, D-nya huruf besar. Dia, D-nya huruf besar. Berarti anak domba. Ya. Tuhan Allah duduk di tata surga sebagai yang di Wahyu 4 ayat 2. Ya, yang tidak bisa dideskripsikan, ya toh. Ya cuma dibilang gilang gemilang seperti pelangi seperti itu. Tidak bisa dideskripsikan mana kepala, mana badan, mana rambut, mana mata. Lalu yang bisa dideskripsikan itu anak domba. Makanya anak domba kadang-kadang menemuin atau ke bumi, ya bentuknya masih bisa dideskripsikan, mirip Yesus katanya, ya. Saya sendiri belum pernah ya, tetapi itu kan kadang-kadang editan, ya. Ada seseorang gondrong gitu ya di langit, gondrong gitu. Kadang-kadang editan kayak gitu. Yang jelas Yesus pasti bukan gondrong, karena berapa 1 Korintus 11 ya yang mengatakan bahwa laki-laki itu tidak boleh, ya toh, memakai tudung kepala. Tudung kepala itu rambut yang panjang, tidak boleh. Ya, tapi kalau perempuan harus. Perempuan tidak boleh berambut cepak. Lah ini ada pendeta berambut cepak, itu kamu dosamu kuadrat. Kalau ada pendeta perempuan berambut cepak, kamu khotbah, dosamu kuadrat. Belum lagi nanti ditambah pangkat banyak. Kamu bicaranya Tritunggal. Perempuan, pendeti perempuan, rambutnya cepak. Udah gitu bicara Tritunggal. Kamu dosamu pangkat banyak, nggak cuman kuadrat. Pendeta laki-laki berambut gondrong, ya. Lalu kamu memberitakan Tritunggal, dosamu pangkat banyak. Laki-laki tidak boleh gondrong. Laki-laki yang tidak boleh gondrong, banyak pendeta romo malah gondrong. Perempuan itu harus berambut panjang, malah rambutnya cepak. Kebalik-balik udah begitu memberitakan katanya firman Tuhan. Lalu yang diberitakan Tritunggal sama segitiga. Dosamu kuadrat pangkat banyak, nggak cuman kuadrat. Ya. Jadi kalau Anda menggambarkan sekarang Yesus di surga berambut gondrong, kamu menghina walaupun bahasamu halus. Yesus
Bapa yang di surga, segala hormat, kemuliaan untukmu ya Bapa di surga. Halus kalimatnya, tapi kamu menghujat Yesus Allah. Tidak ada Bapa di surga. Ya. Lalu HTD dengan tegas menghardik, iblis bapamu. Lalu Anda bilang, HTD kasar banget. Ada ayatnya, Yohanes 8 ayat 44. Ya, kambing terkutuk kamu, ular beludak kamu. Ada ayatnya semua. Ketika HTD ngomong ular beludak, kambing terkutuk, iblis bapamu. HTD pendeta macam apa itu, ngomongannya kasar. Lalu kamu terbuai, Bapa yang di surga, segala hormat untukmu. Justru yang kamu halus kayak gini, kamu penghujat yang sebenarnya. Kamu menghujat Yesus Allah. Tidak ada Bapa di surga. Ya. Jadi menghujat mana Pak? Bapa di surga, Bapa yang maha kasih, dengan HTD ngomong iblis Bapamu. Kambing terkutuk, ular beludak kamu. Mana yang benar di mata Allah? Ya. Justru kamu yang sok suci, sok halus ngomongnya. Ya, Bapa di surga, justru kamu penghujat. HTD ngomong iblis bapamu ada ayatnya, kambing terkutuk ada ayatnya. Enyahlah engkau ada ayatnya, mati dalam dosamu ada ayatnya. Sepertinya kasar loh, ya. Jemaah iblis kamu ada ayatnya, seperti kasar ya. Ya, Yesus itu perkataan langsung Yesus kok. Ya. Kalau Reneo tak gajul itu nggak ada itu di Alkitab. Itu candaanku ya. Orang-orang yang tegar tengkuk ya, pendeta-pendeta tegar tengkuk, romo kaleng-kaleng ya, romo kaleng-kaleng, pendeta kaleng-kaleng yang tegar tengkuk ya. Kadang-kadang saya ngomong Reneo tak gajul ya. Saking ketakutannya para romo dan para pendeta, saking ketakutannya kehilangan Bapa. Ayat Alkitab yang jelas, aku Alfa Omega, aku yang maha kuasa, diplesetin. Itu Yesus ngomong aku itu sebenarnya menyuarakan suara Bapa. Lah Bapa ada di mana? Bapa sebenarnya ada di sebelah kiri tapi nggak kelihatan. Yang begini ini aku ngomong Reneo tak gajul. Ya, Yesus jelas berkata aku Alfa Omega, aku Tuhan Allah. Ya, lalu kamu pikir gitu ya, itu cuman suara dari Bapa yang mengucapkan Yesus, tapi atas suruhan Bapa. Lah Bapanya ada di mana? Bapanya sebenarnya ada di sebelah kiri tapi nggak kelihatan. Pendeta Romo yang begini, saya ngomong Reneo tak gajul. Ya, kamu betul-betul membuat penyesatan luar biasa. Kalau sudah ngomong aku itu tidak ada yang bisa ngelawan. Aku Yesus, aku maha kuasa, aku Tuhan Allah, aku Alfa Omega. Udah nggak bisa dilawan. Jangan bilang itu aku itu sebenarnya mewakili yang lain. Ya, daripada kamu sok sopan, Bapa dalam nama Yesus. Sepertinya lembut ya. Mana ada Bapa dalam nama Yesus? Yang ada Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 16. Ketika kamu sok suci, sok ngomong halus, Bapa dalam nama Yesus, Reneo tak gajul. Ya, Anda itu penghujat, tak kasih tahu. Ya, clear? Yesus tahun 65 sudah duduk di tata surga sampai hari ini. Betul. Yang berkarya siapa Pak? Anak domba. Ya, anak domba siapa? Yesus juga. Yesus. Dua apa satu? Satu roh dan satu nama. Anak domba namanya Yesus, yang Tuhan Allah juga Yesus namanya. Tahtanya satu. Makanya Wahyu 22 ayat 3, dan di surga nampaklah tahta Allah dan tahta anak domba. Tahta Allah dan tahta anak domba itu dua apa satu? Satu. Bingung Pak. Makanya Reneo tak gajul. Digajul dulu biar kamu nggak bingung. Itu candaan HTD itu. Ya.
Jangan kamu membuat pengajaran ke jemaat-jemaat itu ada 2 tahta di tahta surga. Buktinya tahta Allah dan tahta anak domba. Allah dan Tuhan itu satu roh dan satu nama. Ya. Very clear, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Allah namanya Yesus, anak domba namanya Yesus. Sama ya, saudara-saudara ya. Itu very clear. Yesus tahun 65 masih sampai hari ini masih Yesus masih menyediakan tempat bagi kita di surga. Surga di atas sana. Sebelum diturunkan di bumi baru kan bumi bulatnya masih ada. Nanti setelah selesai baru rapture. Setelah rapture baru proses selanjutnya 1000 tahun dan seterusnya sampai nanti kiamat ya. Itu nanti seri-seri dari kitab Wahyu ya. Nggak pernah ada Pak yang tahu seperti ini Pak. Orang itu cuman ngeyel sampai buktinya Yesus masih nyebut Bapa Wahyu 3 ayat 21 terakhir. Kan Yesus belum duduk di tata surga. Setelah Yesus duduk di tata surga Wahyu 4 ayat 2 kagak ada sebut-sebut Bapa. Dan tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, very clear? Ya, Bapa itu baru muncul Yesaya 63 ayat 16. Tidak mungkin Allah kok munculnya baru di kitab Yesaya itu 1200 sebelum Masehi, berakhir tahun 65 Masehi. Mosok Allah ada periode waktunya. Itu Allah-alahan itu. Itu bukan Allah, itu Allah-alahan, Allah yang bukan-bukan. Para Tritunggal dan segitiga kan penyembah Bapa. Betul apa betul? Betul. Nah, kamu menyembah Allah-alahan, Allah yang bukan-bukan. Kalau Allah yang benar itu Yesus. Ya. Dari sebelum segala abad, bukan dari kemarin sore, gitu. Very clear? Dari tahun 65 Masehi sampai hari ini Yesus di surga. Tidak ada Bapa, tidak ada sama sekali. Ya. Lalu yang berkarya anak domba ya, sampai nanti rapture tahun 4930. Saya hitung dari depan ke belakang maupun dari belakang ke depan sama hasilnya. 4930 rapture, lalu terjadi Harmagedon, lalu kerajaan 1000 tahun, lalu Gog dan Magog, lalu kiamat. Baru surga diturunkan setelah diciptakan bumi baru. Ya, sekarang pahami bahwa yang ada di surga hari ini ada siapa? Ada Yesus. Yesus Allah, lalu yang berkarya Yesus yang anak domba. Lalu ada malaikat, lalu ada serafim, ada kerub. Sudah cuman itu. Yang 24 tua-tua belum ada, nanti tunggu rapture dulu. Ya. Adam masih di Firdaus, masih. Habil masih di Firdaus, masih. Ya, nunggu rapture dia berapa hari lagi? Kiamat tahun 6000 rapture 4900, sekarang 2000. Ya, 2 hari lagi. Ya, 2 hari Allah. Nggak lama, kamu aja di bumi yang merasa lama. Yang di Firdaus 2 hari lagi, nanti kita yang orang percaya pada masuk ke sana semua. Ya, time beyond Allah kan, Firdaus berlaku time beyond Allah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.